Sepanjang pekan lalu, pergerakan indeks Amerika Serikat menunjukkan dinamika yang tidak lagi satu arah. S&P 500 turun 0,70% secara mingguan. Nasdaq terkoreksi lebih dalam sebesar 1,87%. Sementara Dow Jones justru masih mampu naik 1,01%. Tekanan terbesar terjadi pada perdagangan Jumat ketika investor melakukan profit taking setelah rekor intraday, terutama di saham teknologi. Sementara Russell 2000 ikut terkoreksi setelah mencatat level tertinggi baru. Pola ini menunjukkan pasar mulai memprice in volatilitas jangka pendek di tengah transisi kebijakan moneter dan outlook laba 2026. Pekan lalu, berita ekonomi global menjadi fokus utama. The Fed resmi memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, menetapkannya di kisaran 3,50% hingga 3,75%. Secara teori, ini positif untuk valuasi saham, terutama growth dan tech. Namun, euforia terbatas karena The Fed memproyeksikan pertumbuhan PDB yang moderat, hanya 1,7% di tahun 2025. Di sisi lain, China mencatat kejutan positif. Ekspor November tumbuh 5,9%, membalikkan kontraksi sebelumnya, dengan surplus perdagangan menembus 111,68 miliar US dollar. Namun, ketegangan geopolitik masih membayangi, terutama dengan ancaman tarif tambahan terhadap Meksiko, yang menambah ketidakpastian pada rantai pasok global dan berpotensi memicu volatilitas pasar. Selanjutnya, kita akan membahas berita emiten yang mempengaruhi pasar pada pekan lalu. Masuk ke level emiten, Nvidia mendapat katalis positif setelah memperoleh izin menjual chip AI H200 ke China, membuka kembali sebagian pasar yang sebelumnya tertutup oleh regulasi. Intel juga memperkuat narasi turnaround melalui kerjasama strategis dengan Tata Group di India, membangun ekosistem semikonduktor end-to-end dengan investasi besar. Amazon menegaskan komitmennya di India dengan rencana investasi lebih dari 35 miliar US dollar hingga 2030, memperluas AI, logistik, dan ekspor. Di sektor teknologi, Oracle mencatat backlog AI fantastis, lebih dari 80 miliar US dollar, menunjukkan bahwa permintaan AI masih melebihi supply. Costco memberikan kinerja solid meskipun sempat terkoreksi karena valuasi yang tinggi. Sementara itu, Broadcom menjadi sorotan utama, didorong oleh pendapatan AI dan free cash flow yang kuat, sekaligus menaikkan dividen untuk tahun ke-15 berturut-turut, memperkuat kualitas earnings di tengah volatilitas. Secara keseluruhan, pasar saat ini berada di fase transisi. Suku bunga mulai turun, tetapi pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya kuat. Volatilitas jangka pendek kemungkinan masih berlanjut, namun fundamental perusahaan dengan exposure AI, cash flow kuat, dan visibilitas pendapatan jangka menengah tetap menawarkan peluang menarik. Di kondisi seperti ini, selektivitas dan disiplin analisis menjadi kunci untuk tetap unggul di pasar. Ajaib, semua bisa.